Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai masih tentang CRUD. Hanya saja kalau untuk pertemuan sebelumnya kita baru membahas mengenai bagaimana cara membuat kelas database beserta fungsi-fungsi CRUD standar ya, CRUD sederhana. Tapi untuk yang sekarang kita akan coba implementasikan dengan antarmuka yang akan kita buat ya. Kalau kemarin kita langsung mencoba berdasarkan atau mencoba mengakses fungsi CRUD-nya itu langsung dari kita langsung akses kelasnya ya. Hanya saja untuk yang sekarang itu bagaimana kelas-kelas fungsi-fungsi pada kelas database tadi kita coba implementasikan kepada tampilan atau HTML yang akan kita buat ya. Nah, untuk tampilannya sendiri agar lebih terlihat lebih sedikit bagus ya, agak sedikit rapi, kita akan coba buat menggunakan Bootstrap. Nanti kita lihat bagaimana cara membuatnya atau menggunakan Bootstrap secara sederhana saja ya. Oke, baik, kita mulai. Namun sebelum saya jelaskan di sini, saya akan coba membuat template ya. Jadinya saya akan coba buat template agar nantinya tuh semua page yang akan kita buat itu menggunakan header ataupun footer yang sama. Jadinya kita tidak usah membuat ya dari HTML header lagi ya, dari awal lagi. Jadi kita hanya membuat dari isinya saja ya. Kita akan coba buat template-nya dulu. Sekarang saya akan buat dulu di sini untuk template-nya. Saya akan buat folder dulu ya. Saya akan tambahkan aja di sini layout, kita buat di sini header.php. Nanti kita buat juga di sini adalah footernya ya. Ini sangat sederhana. Kita buat dulu untuk headernya. Saya akan buat dulu untuk HTML-nya. Nah, kita akan coba implementasikan dengan Bootstrap. Coba kalian buka aja, di sini ada get Bootstrap ya. Di sini kita ke introduction, lalu pilih dengan menggunakan ini ya, include Bootstrap, CSS dan JS ini. Nah, untungnya di sini Bootstrap sangat sederhana, jadi kita tidak usah install apapun ya melalui npm ataupun dan sebagainya atau Composer. Jadi kita hanya akses melalui CDN saja ya. Nah, ini kita copy saja bagian yang ini ya, CSS-nya. Begitu juga nanti beserta dengan JavaScript-nya. CSS kita simpan di sini di bawahnya. Lalu untuk yang JavaScript-nya juga kita copy. Lalu kita paste sebelum body seperti ini. Oke. Ini biar wrapping biar kelihatan. Oke, di sini sudah. Jadi nanti area kontennya itu ada di sini ya. Kita akan coba buat di sini nantinya. Nah, untuk yang header artinya nanti bagian ini kita akan simpan sebagai header, sedangkan script yang ini kita akan simpan di dalam footer ya. Makanya yang ini saya cut, simpan di dalam footer seperti ini saja. Begitupun yang header. Nah, seperti ini ya. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan kita simpan sebagai header seperti ini, artinya kalau misalkan kita buat halaman yang lain, nanti sebetulnya title untuk setiap halamannya bakal sama ya. Jadi kita akan buat title ini, dia sifatnya jadi dinamis ya. Artinya kita harus buatkan sebuah variabel yang nantinya akan bisa diakses dan di-assign dari halaman yang kita buat ya. Makanya saya akan buat di sini untuk page title ya, seperti ini. Oke. Nah, nanti tinggal panggil aja page title-nya, nanti akan muncul di sini. Ya, oke, ini sudah selesai header dan footernya. Nah, kita akan buat di sini karena kemarin kan datanya tentang data mahasiswa. Ya, kita akan buat di sini halaman mahasiswa. Oke. mahasiswa.php. Oke. Nah, hanya saja tadi kita akan coba akses yang header sama footernya ya. Nah, yang pertama saya akan lakukan, saya akan coba yang pertama assign variable dulu untuk yang page title-nya.
saya akan buat di sini halaman mahasiswa aja seperti ini. Oke, lalu jangan lupa di-include kan. Saya akan pakai require saja karena ini penting ya. Tadi foldernya di layout dan header.php seperti ini ya. Nanti begitu juga untuk yang footernya, ini kita simpan di bawah seperti ini, tapi di sini jadi footer. Oke, kita akan coba aksesnya, ganti dari database menjadi mahasiswa. Ini ada angka 1 ya, angka 1 kita lihat di headernya, footer pun tidak ada ya. Oke, ini ada angka 1 yang masuk. Layout, sebentar ya, saya cek dulu. Header tidak ada. Atau kita coba cek di sini ya. Satu halaman mahasiswa seperti ini. Oke, di sini ada 1, harusnya di footer ya. Di footer pun tidak ada, soalnya dia berada di bawah. Oke, udah. Tadi ini tadi menggunakan sama dengannya, harusnya itu untuk echo ya, untuk echo. Sedangkan ini kita memegang sebuah fungsi requires ya, jadi kita ada salah tadi. Oke, nah ini sudah sama ya. Jadi kita sudah panggil headernya, ini untuk footernya. Kalau misalkan dilihat pun di resource-nya, ini sudah mengakses ke CDN-nya, CDN Bootstrap ya. Begitupun dengan untuk JavaScript-nya. Nah ini sudah betul. Ini pun title-nya sudah berubah. Nah ini sudah sama. Oke, kita sudah menggunakan template sederhana. Sebelum itu saya akan buat dulu di sini kelas container. Oke, jadi biar nggak terlalu kelihatan terlalu mepet ya. Oke, di sini. Nah, oke, saya lupa. Ini sudah. Lalu kita akan coba panggil database-nya ya. Requires one database.php. Lalu kita buat db sama dengan new database. Kita panggil kelasnya dan bentuk sebagai objek. Oke. Nanti kita panggil di sini. Oke. Nah, setelah ini kita akan coba tampilkan tabelnya. Ya, kita akan buat tabel di sini. Untuk kolomnya, atributnya itu adalah npm, nama, kelas, sama prodi ya. Kita akan buat di sini. Misalkan table. Oke, untuk membuat tabel di dalam Bootstrap, kita lihat di sini ya. Kita lihat yang sederhana saja. Tabel itu ada di konten ya. Nah, cara sederhana tinggal kita gunakan kelas tabel, lalu nanti ada variannya ya. Entah itu variannya strip row, strip column, dan sebagainya. Ya, kita akan coba yang kelas strip column saja yang seperti ini. Oke, kelasnya saya akan coba copy yang ini. Oke, ini berarti kita paste. Jangan lupa langsung tutup saja tabelnya. Dibiasakan kalau untuk membuat table itu harus dimulai dari t-head ya. Karena biasanya untuk ini Bootstrap pun dia akan mendeteksi mana header sama mana body dan footernya ya, jadi tetap harus menggunakan inisialnya. Ini untuk nomor. Lalu harusnya sih ada trik, tapi cuma saya lupa cara trik ininya ya. Nanti kita akan coba saja. Kita coba di sini. TR TH.
untuk kelas TH. Oke lah, saya lupa itu triknya ya, jadi biar langsung nomor, nama, TH, NPM, nama kelas prodi. NPM, nama kelas, sama terakhir itu adalah prodi, seperti ini. Oke, T-head sudah selesai. Lalu kita akan buat untuk yang T-body. Di sini kita akan nanti coba buat TR, TR, TD, 2, 3, 4, 5 ya. Ini bukan ya? TR, TD. Oh ya, ya. TR, TD. 5 kalinya berapa ya? Mungkin 5 kayak gini ya, atau bintang 5. Nah, benar ya. Jadi kita buatnya tadi TR, TD, bintang 5. Oke. Jadi nggak benar. Oke. Nah, nanti kita isi ini untuk nomor, ini untuk NPM, nama, kelas, dan prodi. Yang akan kita lakukan pengulangan itu adalah bagian baris ini ya. Jadi kita akan melakukan pengulangan terhadap baris ini untuk setiap row yang ada di sini ya. Kita akan lakukan itu. Yang pertama kita akses PHP-nya ya, PHP, lalu for each ya kan. Oke. Yang pertama kita buat dulu di sini students sama dengan db table students, lalu kita panggil semua ya, kita gunakan get. Berarti di sini students as student. Oke. Lalu kita tutup di sini, jangan lupa pakai penutup untuk for each ya. Oh ya, untuk nomor index key kayaknya nggak ini ya. Oke, saya akan coba buat saja di sini variabel nomor sama dengan 1. Nah, di sini saya akan tambahkan nomor plus, kita lakukan increment. Yang ini adalah student karena kita menggunakan array ya di dalam database-nya. Untuk yang get ini mana ya? Nah, get ini kita gunakan fetch all, jadi nantinya menggunakan array. Oh ya, jangan lupa untuk yang ini dimatikan dulu ya. Ya, jadi tidak usah diakses di dalam kelas ini sendiri. Oke. Lalu ini untuk NPM ya. NPM ini saya coba copy saja biar cepat. NPM nama kelas dan prodi. Oke, kita coba dulu refresh. Undefined variable db di atas kita udah akses di sini ya. db new database online 148 call to ini sudah requirement database.php. Sementara mahasiswa kita masukin di sini database.php sudah benar. Yang database-nya ini sudah di ini masih ada. Oke.
jadinya masih aktif tadi ya, jadinya error. Oke, ini sudah ya. Nah, ini sudah kelihatan, tapi ya agak aneh juga ya strip kolom ya. Atau strip saja deh. Nah, ini sudah. Oke. Nah, ini sudah tampil, udah muncul datanya. Sudah sesuai, ini nomor pun sudah sesuai, ini NPM. Nah, ini sudah sesuai. Ya, ini cara untuk menampilkan data dengan menggunakan fungsi yang sudah kita buat tadi ya. Ini sudah sesuai ya. Oke, untuk ada trik juga sih sebenarnya dari Bootstrap. Jadi kalau misalkan mau mengaktifkan dark mode, itu kita bisa gunakan di sini data bsdem, data bootstrap tema ya. Ini gunakan dark. Kalau kita refresh, ini menjadi dark mode untuk halamannya ya. Kita gunakan ini saja. Oke, selanjutnya kita akan coba buat untuk insert data. Kita akan buat tabel kolom di bawahnya ya. Yang pertama kita akan tambahkan di sini, saya buat dulu HR untuk garisnya. Biar agak bawah sih ya sebenarnya. Saya buat aja di sininya BR. Nah, sini kita akan buat form ya. Ini adalah untuk yang formnya. Oke. Nah, untuk form biar lebih mudah, kita coba lihat di sini di bootstrapnya, di komponen form. Oh, yang 5 ternyata tidak masuk di form ya, tidak masuk di komponen, dia ternyata sendiri. Oke. Untuk yang 4 dulu masih ada di komponen masuknya, sekarang sudah masuk, sudah terpisah. Kita lihat form control, kita copy saja yang ini ya, MB3. Oke. Jadi kita lengkapi untuk formnya. Oke, yang pertama harus kita lengkapi itu adalah form, method, post, actionnya. Kita akan olah di sini saja. Jadi untuk action itu saya tidak akan mengarahkan ke halaman lain, tapi kita akan proses di halaman ini juga. Jadi kita akan menjalankan fungsi server php self. Jadi agar dia tetap menjalankannya di halaman ini juga ya. Oke, ini sudah. Ini kita tutup formnya dulu ya. Yang ini kita lihat dulu hasilnya ya. Ini sudah ada, tapi ini masih email address ya. Oke, kita perbaiki. Label sudah. For itu untuk ini. Yang pertama itu kita akan buat untuk npm ya. Maka ininya npm. Ini pun ganti, bukan email address. Ini jadi text, ID-nya jadi npm. Placeholder, kayaknya kita tidak usah butuh placeholder ya. Kita tidak menggunakan placeholder lah. Seperti ini saja. Atau mau pakai placeholder pun silakan ditambahkan saja. Yang kedua, ini untuk nama. Saya lupa ID sama name-nya ya. Name-nya npm. Ini tetap teks, ini jadi nama, lalu name-nya jadi nama. Ini saya copy. Yang ketiga, npm nama itu adalah kelas. Yang ini berarti kita tidak menggunakan input ya. Kita gunakan select class form control. ID-nya adalah kelas, name-nya adalah kelas juga. Berarti di sini labelnya adalah untuk yang kelas dan nama pun di sini kelas. Tinggal kita buat di sini untuk yang optionnya.
option, lalu value-nya untuk yang pertama itu adalah misalkan kelas A ya, maka di sini saya buat kelas A, B, C, D aja sampai D ya, seperti ini. Kita buat di sini B, C, D, C, B. Oke, kita refresh. Ini sudah ya. Nah, ini sudah ada A, B, C, D. Oke, lalu yang ini kita copy saja karena kita akan buat untuk yang prodi ya. Prodi itu hanya ada 3. Ini kita buat prodi program studi, ID-nya ini, name-nya prodi, kelasnya tadi prodi ya. Pertama 55201, 26201 sama 22201. Ini untuk teknik informatika. Yang kedua ini adalah untuk teknik industri. Yang ketiga ini adalah untuk yang sipil. Oke, kita refresh. Ini sudah ada. Ini sudah betul. Nama nanti input sendiri. Oke. Nah, terakhir berarti nanti kita buatkan button. Yang pertama adalah input type reset. Nanti kelasnya saya gunakan btn danger ya, biar agak warnanya merah. Value nya itu adalah reset value. Nanti name nya juga, nah kita buat reset saja lah, seperti ini. Kita akan copy ini untuk yang submit. Ini kita ganti jadi primary, ini type nya jadi submit. Kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah benar ya. Oke, kita akan coba input. Kita akan coba apa berhasil atau tidak. npm nya kita buat yang keempat ya. Ini sudah ada, namanya mahasiswa 4, kelasnya misalkan kelas B ya, kelas B, program studinya misalkan teknik industri. Kita ini belum masih error ya, karena belum ada proses untuk memproses data ininya ya. Untuk tipe PHP nya ini belum ada ya. Saya lupa sebenarnya, kita tambahkan saja. Saya akan buat di akhir ya. Nah, untuk menghandle form ini kita akan gunakan pengkondisian. Nah, pengkondisiannya itu adalah, pengkondisian ini harus dapat mendeteksi kalau misalkan form ini sudah diklik misalkan, atau sudah dikirimkan, atau sudah di-post berdasarkan dari submitnya ini ya, atau dari setiap variabelnya pun nggak jadi masalah ya. Karena untuk yang name ini, name ya, atribut name, dia akan menjadi variabel dengan menggunakan $post itu ya. Nah, saya akan coba dari submit saja. Jadi artinya memang form ini disubmit ya. Ini kita akan gunakan fungsi isSet ketika ternyata variabel ini sudah tersedia. Saya akan gunakan post submit seperti ini ya. Jadi ketika form ini sudah disubmit, maka dijalankan di dalamnya ya. Menjalankannya jangan lupa gunakan fungsi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Fungsi insert student, lalu ada insert, gunakan seperti ini. Yang pertama itu adalah npm, nama, kelas, dan prodi. Untuk yang npm kita tadi gunakan postnya itu adalah yang npm ya.
Yang ini saya copy saja biar cepat. npm ini untuk nama, ini untuk kelas, dan ini untuk prodi. Oke, setelah ya dijalankan, nanti kita akan coba refresh dengan menjalankan fungsi header, yaitu refresh pada halaman ini juga ya, yaitu dengan menggunakan 0 seperti ini. Oke, kita coba refresh dulu. Kita jalankan tadi 4 mahasiswa 4, kelasnya kelas B ya. Lalu ada teknik industri, submit. Nah, ini sudah ada ya. Jadi proses submitnya sudah berhasil. Oke. Selanjutnya yang akan kita lakukan itu, ini submit sudah selesai. Kita akan coba proses edit ya. Proses edit ini belum ada sama proses delete. Untuk proses update, update dulu ya. Kita akan buat tombol di sebelah sini. Ya, jadi nanti akan coba buat kolom aksi. Di dalamnya ada untuk proses untuk melakukan update sama delete di sini ya. Nah, di sini makanya saya akan tambahkan dulu di kolomnya itu ada aksi lah ya. Maka di sini harus tambahkan lagi. Jadi nah, seperti ini. Jadi kita akan tambahkan button di sini ya. Untuk button yang pertama, nanti kita akan coba arahkan ke halaman yang lain. Jadi kita akan membuat sebuah halaman untuk ngeproses editnya ya. Jadi saat kita klik nanti diarahkan ke halaman yang lain. Hanya saja data yang muncul di halaman tersebut di formnya ya, datanya tuh halaman tersebut hanya berisi form, datanya itu berdasarkan data mahasiswa yang sudah kita tadi yang sudah dipilih tadi dengan ketika mengklik tombol delete tadi ya. Di sini nanti kita arahkan ke mahasiswa edit.php seperti ini ya. Karena ini menggunakan link, jadi nanti saya akan gunakan npm sama dengan berarti di sini student npm ya. Nah, seperti ini. Lalu target blank kayaknya tidak akan diarahkan ke halaman lain. Kita akan coba halaman ini saja. Kelasnya btn sukses. Kita akan coba pada nsm atau xs mungkin ya. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini xs nggak ada ya. Nah ya, kita gunakan sm, kayaknya xs nggak ada kayak. Atau yang lebih kecilnya saya belum tahu, belum cek di bootstrap yang kelima. Untuk yang ini kalau misalnya kita lihat dicek ya, kita lihat di bawahnya ini kan ada halamannya, ada URL-nya. Ini sudah npm-nya sudah sesuai. Nah, ini halamannya sudah benar ya. Untuk yang delete nanti kita buat untuk kita gunakan form saja di sini ya. Oke, setelah ini kita akan coba buat halaman untuk editnya ya. Berarti tadi kita akan arahkan ke halaman mahasiswa edit. Saya akan coba copy saja yang ini. Nah, nanti kita buat di sini mahasiswa edit.php. Oke. Hanya saja yang tabel kita tidak gunakan, kita coba hapus saja. Halaman edit mahasiswa, halaman edit mahasiswa ini masih tetap sama. Yang ini berarti nanti kita akan ke inputkan di sini ya.
Di sini kita harus narik data karena tadi kita di halaman mahasiswa ini kita mengirimkan sebuah value dengan variabelnya itu adalah npm. Nah, atribut ini kita akan coba panggil dengan menggunakan fungsi get. Ya. Saya akan coba di sini set npm sama dengan get npm. Ya. Nah, npm ini adalah dari linknya sendiri. Dari link yang ini, atribut ini adalah akan menjadi variabelnya, ya, atau indeks untuk array getnya tadi, ya. Jadi ini sebagai indikatornya, ya. Nah, ini sebagai npm, ini database yang sudah kita panggil, maka tinggal panggil untuk yang variabel studentnya. Kita gunakan db table students where npm sama dengan npm. Yang kita panggil itu hanyalah first. Oke. Yang ini nanti ini akan berubah pastinya ya. Ini bukan lagi submit tapi nanti kita akan coba set aja. Oke, kita coba arahkan. Kita akan coba untuk edit yang 4. Nah, ini sudah ada, hanya saja isi di setiap kolomnya ini sudah belum berisi datanya ya. Nah, kita harus isi di sini. Yang pertama, value-nya kita harus sesuaikan. Ya, maka di sini adalah student.npm. Nah, harusnya value ini kalau kita refresh, nah ini npm-nya sudah sesuai. Jadi datanya berdasarkan data yang kita pilih tadi ya. Kalau misalnya kita set yang mahasiswa 3, npm-nya pun harus sesuai. Oke. Kita ambil lagi di sini yang value. Berarti di sini adalah nama seperti ini. Nah, lalu yang menjadi kendala itu adalah kalau misalkan untuk yang kelas, untuk yang select ya, ini kan tidak bisa menentukan value di sini ya. Jadi di sini kita harus mengaktifkan atribut check. Misalkan saya selected kalau nggak salah, selected misalkan ya. Jadi otomatis nanti dia yang kepilih itu adalah yang kelas yang atribut selectednya bernilai true ya. Kita akan menggunakan fungsi JavaScript untuk menampilkan hal tersebut. Ini footer, saya akan coba di sini saja ya. Kok ini tadi terakhir ya, saya buat di sini saja. Script, oke. Let prodi sama dengan dokumen.get element by prodi. Kita kelas dulu ya. Oke lah, kita langsung saja di sini kelas dan kelas. Nah, setelah itu kita akan lakukan pengulangan for loop index 0 index array length. Berarti di sini kelas dot options dot length, karena kita akan mendeteksi sebenarnya berapa jumlah option yang ada di ID kelasnya yang ini ya. Jadi nanti akan otomatis dideteksi langsung. Oke. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini ya, lalu kita akan melakukan pengecekan if class.option misalkan indeksnya atau value-nya itu adalah sama dengan value untuk tadi, yaitu adalah student. Ini untuk yang kelas dulu ya, kelas seperti ini. Oke, maka nanti akan kita lakukan itu adalah class.options index
ya ini nggak pakai, sorry, index dot set attribute selected dot true seperti ini ya. Kalau kita refresh, kita back dulu ya, kita lihat untuk yang A nih, mahasiswa 3 ini sudah kelas A. Kita refresh lagi, mahasiswa B ini sudah kelas B. Oke, ini untuk yang kelas sudah sesuai. Kita akan coba buat untuk yang prodi, maka kita ganti saja di sininya jadi prodi, ini pun sama prodi, ini prodi juga, kelas pun ini prodi. Kalau kita refresh harusnya program studi ini sudah langsung diselected ya. Nah ini sudah, jadi selectednya sudah sesuai. Oke, setelah itu ini sudah semua, tinggal proses untuk update nya sendiri. Sebenarnya bisa saja kita gunakan post ya, seperti ini juga bisa, tapi kita akan coba menggunakan fungsi yang lain, misalkan ya, kita gunakan fungsi server. Kalau servernya itu adalah request, metodenya sama dengan post. Ini sudah post ya. Oke, sudah sama dengan post. Nah nanti kita akan coba jalankan di sini. Kita langsung saja ya, db table students. Jangan lupa untuk update ya, diawali dengan where-nya npm ya. Harusnya npm ini, karena npm itu adalah menjadi key di sini. Oh ya tidak, id ini adalah key-nya ya. Oke, ini jadi masalah, nanti npm bisa berubah sebetulnya. Nah, kita buat saja di sininya id, walaupun sebenarnya tidak kelihatan tadi ya. Mana tadi student id ya, student id seperti ini. Setelah itu update, yang kita update itu adalah yang pertama adalah npm, atau kita ambil aja dari yang ini ya, ini sama, jadi kita update aja semua. Nah seperti ini. Oke, ini sudah. Lalu kita refresh di halaman ini. Hanya saja kita akan lakukan redirect ke halaman yang sebelumnya. Kita lakukan redirect ke tadi itu, ke mahasiswa ya, mahasiswa.php. Oke, nanti kita akan redirect ke halaman URL mahasiswanya. Oke, kita coba. Udah habis, tinggal berapa lagi nih? Nah, cukup lah. Oke, ini bukan reset sama submit ya. Nah, kita perbaiki dulu. Ini bukan ke reset, kita akan coba buat href. Nanti kita akan arahkan ke halaman mahasiswa.php, kelas button primary. Kita akan buat di sini kembali saja ya. Nah yang ini kita buat besar aja deh. Yang ini bukan submit tapi update dengan button primary-nya. Saya akan buat yang sukses. Oke, nah seperti ini. Kalau misalnya kembali, kita balik lagi ke halaman sebelumnya. Kalau edit ini kita balik ke halaman edit, kita akan coba ganti ini jadi kelas C, ini jadi sipil. Kita update, ini sudah ini belum berubah ya. Oke, where student ID, sebentar, ini belum ke edit ya, halamannya tidak berubah.
request debatable student. Industri kita coba sipil. Oke, ini belum berubah ya. Ini pun kelas belum berubah. Sebentar saya cek. Ini nih servernya. Ini sudah benar. Method post action pp self server. Sepertinya sih masalah ID ya. Oke, kita coba cek dulu ya. ID-nya ini benar nggak? ID 6 student ID ini sudah benar. Oh iya, ini malah jadi objek ya. Oke, ini salah. Ini malah objek, harusnya adalah array. Nah, seperti ini. Kita refresh, ini jadi sipil, ini jadi kelas C atau kelas D aja lah, biar kelihatan bedanya. Update. Nah, ini sudah benar ya. ID-nya sudah benar. Ini fungsi edit, ini sudah sesuai. Nah, setelah ini kita akan coba melakukan delete. Berarti di mahasiswa ini yang untuk yang linknya, untuk yang action ya. Mana yang bagian action tadi tuh? Nah, di sini. Kita akan coba buat untuk yang action itu dalam bentuk form. Jadinya nanti kita akan langsung eksekusi dijalankan pada halaman tersebut saja ya. Nih, saya akan buat di sini form, metodenya tetap menggunakan post, actionnya sama ya, PHP ini bukan echo, sorry. Atau coba echo, kayaknya bisa. Server PHP self seperti ini. Yang type tidak butuh yang type karena tidak mengirimkan file ya. Oke, seperti ini. Yang akan kita cari input type hidden, name-nya itu adalah npm, value-nya adalah student, lalu di sini tuh bukan ini npm seperti ini, bla bla bla. Oke. Oh ya, buttonnya belum sih, kita buat buttonnya. Input type submit dengan kelasnya adalah btn danger btn sm. Kita tidak menggunakan value apapun ya. Value-nya berarti di sini delete saja. Kita lihat dulu. Nah, ini sudah ada. Hanya saja kalau misalkan nanti saya klik delete, dia pasti bakal langsung otomatis untuk menghandle. Biasanya kalau misalkan menghapus itu ada yang namanya confirm box ya, confirm dialog. Cuma kita akan menggunakan bawaannya dari browser, belum menggunakan plugin apapun ya atau library apapun. Jadi kita panggil menggunakan itu saja. Jadi di sini kita gunakan on click sama dengan return confirm apakah Anda akan menghapus data, misalkan seperti ini. Kita lihat dulu keluar nggak. Dah, ini udah ada ya. Jadi kalau return itu kalau misalkan kita cancel, dia kembali ke halaman sebelumnya. Tapi kalau misalkan tidak menggunakan return, dia walaupun kita cancel, dia tetap akan memproses halaman tersebut
ya, jadinya agak kacau sih sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya kita cancel pun data tetap kehapus. Lalu kita buat fungsi delete-nya. Ini tuh tadi value delete, name-nya belum ya. Name-nya kita gunakan delete seperti ini. Oke. Nah, yang bagian sini kita akan copy saja biar cepat. Ini delete, maka di sini bukan insert ya. Kita gunakan fungsi where dulu. Where npm. Tadi yang kita kirim itu di sini input type-nya name ya. Student npm ya. Student npm. Makanya di sini npm sama dengan tadi tuh post npm. Lalu jalankan fungsi delete. Nah, seperti ini headernya refresh. Oke, kita akan coba. Tadi insert sudah. Ini saya lupa. Jangan lupa untuk update, untuk form harus menggunakan require ya. Jadi agar nanti kalau misalkan tidak menggunakan require, saya formnya itu kita lihat dulu ya. Kalau misalkan tidak menggunakan require, kita refresh. Ini kalau misalkan tidak diisi kayak saya submit, ini harusnya muncul ya di sini. Outputnya itu nggak ada di sini, jadi tetap masih ke proses ya. Jadi kolom kosong pun sebenarnya masih ke proses. Jadinya kita harus gunakan require di sini agar setiap kolom di dalam form itu sifatnya harus diisi seperti ini ya. Jadi kalau misalnya saya submit, nah ini dia butuhkan harus diisi seperti ini ya. Nah, ini ada nih, ini muncul ya, jadi kosong. Kita akan coba hapus, delete apakah akan hapus data. Oke, kita delete. Hanya saja di sini belum oke. Nah, jadi nge-refreshnya masih salah ya. Refresh, tapi datanya kehapus. Hanya saja ini tidak ke refresh. Header refresh. Oke, kita coba sekali lagi yang masih 4 ya, kita delete. Nah, ini tidak kehapus. Kalau di refresh ini datanya hilang. Oke. Berarti ada kendala di, harusnya sih bisa ya. Sebentar saya cek di sini buttonnya. npm student npm input delete return confirm. Ini sudah benar. On click. Tadi kalau header ini sudah aman ya. Nah, saya tadi kalau misalnya kita tambahkan pun ya, yang tadi misalkan ini ketika di submit dia langsung refresh, tapi datanya nggak ada. Sebentar. PHP self. Apa karena ini ya? Oh iya. Ini refreshnya tidak jalan ya. Jadi masalahnya itu kenapa tadi kita ada masalah ya, kita ke submit ternyata data di tabel ini tidak jadi error ya, atau tidak muncul tidak merefresh. Itu ada kendala dari headernya ya. Setelah saya cari di dalam ini ya, jadi kita harus panggil OBS start dulu ya.
Ini ada fungsi dari PHP-nya ob start. Jadi setelah kita gunakan di sini, jika saya gunakan di paling atas ya, sebelum page ininya, setelah ini di sini. Nah, setelah kita gunakan, jadi kalau misalnya kita tambahkan juga, misalkan ini mahasiswa 5 kelas misalkan D untuk industri, kita submit, dia langsung muncul ya. Ketika kita delete pun cancel, ini nggak jadi, kalau delete dia langsung kehapus juga, begitupun sama yang lainnya ya. Jadi ini sudah berhasil, untuk edit pun ini nggak jadi masalah ya, ini sudah bisa ya. Jadi kita hanya menambahkan satu fungsi ob start saja. Oke. Kita sudah berhasil untuk membuat tampilan halaman, menampilkan data, membuat form untuk insert, membuat fungsi untuk edit datanya juga, lalu untuk membuat fungsi delete, ini sudah berhasil kita jalankan. Nah, mungkin kita sudah berhasil membuat cara menggunakan CRUD sederhana dengan menggunakan PHP. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Selanjutnya kita akan nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan coba masuk ke login dan session ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.